Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Nur Hasana dengan NIM 21104211005. Saya dari kelas A Biologi. Saya di sini akan mengamati 7 sistem yang ada pada Cyprinus carpio. Sistem integumen adalah sistem organ yang membedakan, memisahkan, melindungi, dan menginformasikan ikan terhadap lingkungan sekitarnya. Tubuh Pisces terdiri dari 3 bagian, yaitu caput kepala, trunkus badan, dan cauda ekor. Pada caput terdapat yang pertama bulbus ocelli, bola mata yang terletak di samping kepala. Yang kedua sepasang sungut untuk mendeteksi makanan yang ada sekelilingnya. Yang ketiga mulut oral terletak di depan kepala. Yang keempat celah mulut, rima oris, terletak di antara bibir atas dan bibir bawah. Yang kelima rongga mulut, cavum oris, rongga yang terdapat di dalam mulut. Yang keenam rongga hidung atau cekung hidung, fovea nasalis, yaitu lubang hidung yang terletak di depan mata. Yang ketujuh operculum atau tutup insang yang dapat membuka dan menutup pada waktu pernafasan. Berikutnya pada trunkus terdapat sisik. Pada ikan mas ditutupi oleh sisik yang berbentuk sikloid. Di sisi tubuh terdapat linea lateralis yang memanjang ke belakang, merupakan kumpulan saraf pada vertebrate. Pada trunkus terdapat beberapa sirip. Yang pertama sirip dorsal, yaitu sirip punggung. Yang kedua sirip caudal, berfungsi sebagai pengemudi utama. Yang ketiga sirip anal yang terletak di dekat anus, berfungsi sebagai penyeimbang pada saat berenang. Yang keempat sirip ventral, yaitu sirip perut, berfungsi menentukan kedalaman pada saat berenang. Yang kelima sirip pektoral, berfungsi untuk maju, membelok, dan diam. Selanjutnya pada cauda terdapat sirip ekor yang berfungsi sebagai alat gerak. Pada tubuh ikan mas, bagian epidermisnya terdapat kelenjar lendir. Fungsinya antara lain untuk mengurangi gesekan dan mempertahankan diri. Dalam pengamatan sistem muskularis pada ikan dapat diamati secara transversal dan horizontal. Pada potongan transversal pada bagian dorsal tubuh ikan disebut dengan epaksial dan pada bagian ventral tubuh ikan disebut hipaksia. Kedua bagian tersebut dipisahkan oleh jaringan ikat yang disebut dengan horizontal skeletogeneus septum. Otot yang tumbuh pada mesoderm disebut dengan myotom, sedangkan lapisan pembungkusnya disebut myoseptum. Terdapat juga dark meat yang merupakan penumpukan dari lemak pada horizontal skeletogeneus septum. Pada potongan secara horizontal, otot parietal ikan berpola zigzag diikat oleh myoseptum yang berfungsi untuk menyatukan myomer-myomer tersebut. Setiap myomer terdiri dari bagian dorsal yang terdapat pada epaksial dan bagian ventral, yaitu pada hipaksial. Yang kedua bagian tersebut dipisahkan oleh jaringan ikat horizontal skeletogeneus septum. Selain itu, pada bagian kepala terdapat otot adduktor mandibulae dan levator arcus palatini. Sistem respirasi. Untuk mengetahui saluran respirasi pada ikan mas, ini dilakukan pembedahan. Dalam proses pembedahan ini, langkah pertama yang dilakukan yaitu menentukan titik awal memotong, yaitu dimulai dari anus, dipotong ke arah atas, arah vertebrae, hingga ke posterior insang, sehingga akan terlihat organ dalam yang terdapat pada ikan. Organ respirasi yang utama pada Cyprinus carpio yaitu insang, yang terdapat di belakang operculum. Pada beberapa ikan memiliki bentuk adaptasi dengan mengambil oksigen dari udara. Pada ikan mas, modifikasinya berupa gelembung renang yang terletak di sisi dorsal dan memiliki bentuk yang memanjang mulai dari posterior kepala sampai batang ekor. Proses respirasi terjadi dengan masuknya oksigen ke dalam tubuh ikan melalui jaringan yang terdapat di dalam insang dengan cara berdifusi masuk ke dalam aliran darah.
Peredaran darah dalam filamen insang merupakan pertemuan antara pembuluh darah yang berasal dari jantung yang masih banyak mengandung karbon dioksida dan pembuluh darah yang akan meninggalkan insang yang sudah mengandung oksigen. Molekul-molekul oksigen tersebut kemudian ditangkap oleh hemoglobin yang terdapat di dalam sel darah dan kemudian diedarkan ke seluruh tubuh ikan. Adapun bagian-bagian insang diantaranya yang pertama ada gill filamen yang berwarna merah, yang kedua gill arch, yang ketiga ada gill tracer. Sistem digestivum atau sistem pencernaan adalah sistem yang terdiri dari pencernaan saluran dan organ-organ lain yang membantu tubuh memecah dan menyerap makanan. Sistem digestivum atau pencernaan, proses pencernaan dari makanan yang masuk ke rongga mulut. Organ ini merupakan bagian depan dari saluran pencernaan yang berfungsi untuk mengambil makanan yang biasa ditelan bulat-bulat tanpa adanya perubahan. Lendir yang dihasilkan oleh sel-sel kelenjar oleh epitel rongga mulut akan bercampur dengan makanan untuk memperlancar proses penelanan makanan yang dibantu oleh kontraksi otot dinding mulut. Dari mulut, makanan akan diteruskan ke esofagus. Esofagus adalah tenggorokan atau kerongkongan dari ikan yang berbentuk seperti pipa. Dan di dalamnya, esofagus ini mengandung lendir yang berguna untuk membantu proses penelanan pada makanan. Umumnya, makanan akan diteruskan ke lambung, namun pada ikan mas tidak mempunyai lambung, tapi ia mempunyai bagian depan usus halus yang berukuran besar. Nah, bagian ini biasanya disebut lambung palsu. Setelah dari lambung, makanan akan diteruskan ke usus. Usus ini merupakan tempat penyerapan utama dari makanan yang diolah dari lambung. Pada umumnya, usus berbentuk seperti pipa panjang berkelok-kelok dan sama besarnya. Disinilah terjadi penyerapan sari makanan yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, sisa-sisa dari makanan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh akan dikeluarkan melalui anus. Adapun organ lain yang mendukung sistem digestivum pada Cyprinus carpio diantaranya yaitu ada hati atau hepar, yang kedua ada kantong empedu atau vesica valia yang berwarna hijau pekat. Sistem sirkulasi pada ikan. Ikan mempunyai sistem peredaran darah yang tertutup dan peredaran darah tunggal. Fungsinya yaitu untuk mengangkut makanan menuju seluruh tubuh serta membuang sisa metabolisme dalam tubuh. Adapun beberapa organ tubuh ikan dan salurannya yang berperan dalam sistem peredaran darah. Yang pertama itu ada jantung. Jantung ikan terdiri atas yang pertama itu ada atrium. Atrium ialah sebuah ruangan di dalam jantung ikan berdinding tipis. Darah yang terdapat dalam atrium akan melewati anteroventricular, lalu masuk dalam rongga ventrikel. Anteroventricular mempunyai semacam katup atau klep yang bisa mencegah aliran darah sehingga kembali ke rongga atrium. Selanjutnya itu ada ventrikel. Ventrikel ialah sebuah ruangan di dalam jantung ikan berdinding tebal. Ventrikel hanya akan menerima darah yang menyalur ke atrium. Selanjutnya, darah akan dipompa dengan autroventral menuju insang hingga menyebar menuju seluruh tubuh. Selanjutnya yaitu sinus venosus. Sinus venosus ialah ruangan tambahan yang ada di dalam jantung ikan dengan berdinding tipis dan juga nyaris tanpa mengandung jaringan otot. Sinus venosus berfungsi menampung darah yang mengalir pada vena kardial, anterior, serta posterior melewati vena hepatica. Selanjutnya ada conus arteriosus. Conus arteriosus berfungsi mengarahkan darah menuju arteri. Yang kedua yaitu ada arteri. Arteri adalah salah satu pembuluh darah yang ada dalam tubuh ikan. Arteri di dalam tubuh ikan berfungsi untuk menyalurkan darah yang keluar dari insang menuju ke seluruh tubuh. Pembuluh darah arteri mengandung banyak oksigen untuk diedarkan ke seluruh tubuh ikan. Arteri dalam tubuh ikan terdiri dari 3 buah lapisan, yaitu yang pertama ada intima, yang kedua ada endotelium, yang ketiga ada subendotelium. Selanjutnya yang ketiga itu ada vena. Vena adalah salah satu pembuluh darah yang ada dalam tubuh ikan dan berfungsi sebagai pembuluh darah balik yang alirannya bertujuan ke jantung. Vena memiliki dinding yang lebih tipis dari arteri
namun ukuran rongganya jauh lebih besar dari arteri. Dinding vena sangat elastis dan aktif berkontraksi sehingga mampu memompa darah sampai ke jantung. Keempat yaitu ada kapiler. Kapiler adalah tempat percabangan saluran darah dalam tubuh ikan yang berfungsi sebagai tempat pertukaran antara darah dengan jaringan. Kapiler yang terdapat dalam tubuh ikan ada 3 jenis yaitu kapiler kontinu, kapiler berpori, dan kapiler diskontinu. Proses peredaran darah. Darah ikan beredar melalui jantung sebanyak 1 kali, sehingga peredaran darahnya dinamakan sistem peredaran darah tunggal. Darah yang beredar melalui pembuluh darah disebut sistem peredaran darah tertutup. Seekor ikan mempunyai sebuah jantung dengan 2 ruang utama yaitu 1 atrium atau serambi dan 1 ventrikel atau balik. Proses peredaran darah dimulai dengan darah dipompa oleh jantung, tepatnya ventrikel. Kemudian darah mengalir menuju insang, yakni tempat terjadinya pengambilan oksigen oleh darah dan mengeluarkan karbon dioksida lewat dinding kapiler. Kapiler insang membawa darah kaya oksigen ke seluruh pembuluh kapiler yang terdapat pada bagian tubuh ikan. Selanjutnya, darah akan kembali ke atrium jantung melalui pembuluh balik atau vena. Sistem saraf pada ikan mas. Sistem saraf adalah kumpulan neuron yang tersusun sedemikian rupa, sehingga mampu mengkoordinasi aktivitas tubuh. Fungsi sistem saraf diantaranya yang pertama ada mengkoordinasi seluruh aktivitas tubuh, yang kedua mengatur aktivitas tubuh dengan cepat, yang ketiga menerima ribuan informasi kecil dari berbagai organ, yang keempat mengintegrasikan dengan sistem endokrin untuk mengontrol osmoregulasi, metabolisme, pertumbuhan, reproduksi, dan lain-lain. Setelah dilakukan pembedahan, berikut sistem saraf pada ikan. Yang pertama itu ada telencephalon. Telencephalon adalah otak bagian depan yang berfungsi untuk penerimaan elaborasi dan penghantar impuls bau. Yang kedua itu ada diencephalon. Disebut diencephalon karena ada 2. Diencephalon terletak di sebelah belakang dari telencephalon, bagian ventral, melakukan fungsi yang berhubungan dengan hormon dan homeostatis. Yang ketiga itu ada mesencephalon atau otak tengah, relatif berukuran besar, berfungsi sebagai pusat penglihatan. Yang keempat ada metencephalon. Pada metencephalon terdapat bagian yang menonjol yang disebut cerebellum. Memiliki fungsi utama yaitu mengatur kesetimbangan tubuh dalam air, mengatur ketegangan otot dan daya orientasi terhadap ruang. Yang terakhir itu ada mielencephalon, merupakan bagian otak yang paling belakang dengan membran oblong atas sebagai komponen utamanya dan merupakan pusat dari saraf kranial penciuman dan penglihatan. Sistem skeletal. Skeletal atau rangka pada ikan dibagi menjadi 2 yaitu yang pertama ada isoskeletal yang merupakan rangka yang terdapat di luar tubuh ikan, terdiri dari sirip dan sisik. Yang kedua, inner skeletal yang merupakan rangka yang ada di dalam tubuh ikan, terdiri dari rangka aksialis, rangka apendicularis, dan rangka visceral. Rangka aksialis merupakan rangka yang memberikan bentuk dasar pada tubuh ikan. Rangka ini terdiri atas tulang tengkorak yang tersusun dari sejumlah tulang dan berfungsi melindungi organ bagian dalam, antara lain yang terpenting yaitu otak. Kemudian terdapat tulang punggung yang tersusun dari sejumlah ruas tulang punggung atau vertebrae dan juga terdapat tulang rusuk. Selanjutnya yaitu terdapat rangka visceral yang terdiri atas struktur tulang yang menyongkong insang dan mengelilingi tekad. Selain itu juga terdapat rangka apendicularis yang mencakup semua sirip dan pelekatnya. Pada ikan mas memiliki sirip yang lengkap yaitu sirip pektoral, sirip ventral, sirip dorsal, sirip anal, dan sirip kaudal. Sekian yang dapat saya jelaskan. Jika ada salah atau janggal saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.